Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat yang sama-sama mengharapkan ridha serta ampunan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat-Nya yang tiada terkira banyaknya. Terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat akhlakul karimah, atau juga disebut dengan nikmat ihsan. Mudah-mudahan dengan sungguh-sungguh kita mensyukuri akan nikmat Allah ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, sehingga kita selamat dalam kehidupan dunia hingga nanti kembali pada Allah dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Quran, atau tafsir Al-Quran, tepatnya di dalam surah Ali Imran, dimulai dari ayat 110 hingga ayat 115. Mari para ikhwan kita sama-sama memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah, adalah kamu semua adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi segenap manusia, yakni manusia yang ada di seluruh muka bumi ini. Adapun di dalam tafsir yang dimaksud dengan kuntum ini adalah bil khusus para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mudah-mudahan setelah sahabat, yakni tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, hingga kita semua ini, mudah-mudahan paling tidak adalah umat yang baik. Karena yang terbaik hanya pada masa itu. Karena sebaik-baik umat itu ada pada masa aku ini. Begitu Rasulullah SAW telah bersabda. Kemudian setelahnya, setelah itu beliau juga mengatakan kemudian setelahnya. Dan tentu sekali lagi kita berharap bahwa bermohon pada Allah selalu dengan
usaha atau ijtihad yang sungguh-sungguh supaya mendapatkan posisi atau mendapatkan tempat selaku umat yang terbaik sebagaimana yang ada pada ayat 110 dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan umat terbaik itu untuk manusia, yakni untuk membimbing seluruh manusia ini, tentunya mereka yang terpanggil untuk dibimbing dengan syariat Allah Subhanahu wa taala berupa al-Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bahwa peran daripada umat terbaik ini, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua melakukan amar ma'ruf. Kamu semua mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu adalah terbingkai dari syariat Islam. Jadi karena ma'ruf ini yang dikenal artinya itu secara turun-temurun, mulai dari Rasulullah telah mendakwakan Rasulullah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, secara turun-temurun manusia mengenalnya sebagai sebuah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya satu sama lain dari generasi ke generasi saling berpesan. Bahkan difardukannya sholat Jumat pada satu pekan sekali dalam kehidupan manusia itu untuk saling memberikan pesan, nasihat secara turun-temurun manusia dari zaman ke zaman. Ini untuk supaya manusia itu berada tepat di atas jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam kehidupan ini berupa dinul Islam. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian semua mencegah dari perbuatan yang mungkar. Mungkar ini adalah suatu yang diingkari, yang secara tabiat manusia, secara naluri manusia, ditambah lagi dengan kebenaran yang menuntunnya, akan menolak perbuatan-perbuatan seperti itu. Perbuatan yang dimaksud contohnya bahwa perbuatan yang ma'ruf itu apabila satu sama lain manusia bertemu, mereka saling berbuat kebaikan. Itu tidak ada manusia yang menepis ya, ataupun yang menyanggah, menolak bahwasanya perbuatan baik satu sama lain itu adalah perbuatan ma'ruf. Lebih daripada itu, yang harus betul-betul ditanamkan dalam hati manusia sebagai wujud daripada keimanannya, bahwa apabila mengimani adanya pencipta alam semesta yang diibadati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis naluri manusia akan terbawa ya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Rabbul Alamin untuk mengibadati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Itu perbuatan ma'ruf. Kemudian yang dimaksud dengan wa tanhauna 'anil munkar, menolak segala macam kemungkaran dari segi hubungan manusia dan manusia tadi, bahwasanya secara naluriah manusia akan menolak satu kelompok atau satu golongan berbuat keburukan, berbuat kekerasan atau tindak kekerasan pada golongan yang lain. Jadi ini sesuatu kemungkaran, sudah menjadi ghariza atau naluri manusia akan menolak
kemungkaran-kemungkaran tersebut. Kemudian terkait dengan peribadatan, maka mengibadahi atau mengibadati selain kepada Allah SWT adalah kemungkaran yang nyata. Karena manusia ini sudah Allah SWT ciptakan dengan sebaik-baik bentuk kejadian, maka tidaklah mungkin dia akan mengibadati sesamanya karena derajatnya sama. Apalagi mengibadati makhluk di luar daripada manusia. Contoh, menyembah akan gunung, ya, batu-batu besar, kemudian menyembah lautan, ya, menyembah binatang-binatang tertentu dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang mungkar, yang diingkari. Kemudian wa tu'minuna billahi, dan sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Jadi inilah peran daripada umat terbaik tadi. Mereka mengajak orang kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kemudian dirinya, umat terbaik tadi itu, umat pilihan Allah SWT yang terbaik tadi, itu selalu mawas diri dalam keimanannya. Selalu dari hari ke hari dalam kehidupannya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Dan kalau sekiranya beriman ahli kitab, sungguh itu lebih baik bagi mereka. Jadi ahli kitab yang dimaksudkan di sini para ikhwan dan akhwat adalah dalam tafsir disebut al-yahudu wan nasara. Orang-orang Yahudi Nasrani yang saat itu hidup bersama dengan Rasulullah SAW, hidup sezaman pada saat itu dengan Rasulullah SAW, dan para sahabat juga hidup bersama di Madinah atau di Madinatul Nabi atau Madinatul Munawwarah. Mereka hidup bersama-sama dengan orang-orang yang beriman di Madinah itu dengan mengikat satu perjanjian yang dikenal dengan Sulhul Madinah. Jadi ikatan ini dipatuhi, wajib dipatuhi. Manakala ada yang tidak patuhi atau tidak mematuhi akan beberapa item di dalam perjanjian ini, salah satu saja, maka dia akan menerima resikonya berupa diusir, dikeluarkan dari Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan rekayasa, bukan dibuat-buat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itulah sabab nuzul daripada ayat-ayat yang awal daripada surat Al-Hasyr, itu surat 59. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di akhir ayat 110 ini minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah memberitahukan pada Rasulullah SAW dan para sahabat serta kita semua ini, ternyata di kalangan orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu minhumul mu'minun, di antara mereka itu ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, tapi kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik. Ciri fasik dalam Al-Quran di suratul Baqarah 27 itu, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. 3 ciri mereka. Yang pertama, mereka ini punya karakteristik selalu mengingkari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup mereka. Sudah berjanji sungguh-sungguh, bahkan Allah nyatakan perjanjian mereka bersama Nabi Musa alaihissalam, Allah mengangkat bukit Tursina.
ya, Bukit Sinai, sebagai saksi biar mereka lebih ingat bahwasanya kejadian pada saat itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat, perjanjian yang sangat kuat. Tapi tidak lama setelah itu mereka mengingkari janji. Ya, janji mereka harus hidup mereka itu mematuhi akan perintah Allah SWT, menjauhi larangan Allah SWT, mengibadati hanya Allah SWT, tapi mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini yang kedua, karakteristik mereka itu senantiasa mereka karena hal-hal yang terkait dengan harta benda, contoh seperti sekarang ini pembagian harta pusaka orang tua, maka mereka putus hubungan keluarga apabila terjadi selisih pembagian, ya, wah ini tidak adil ini, ya, seperti sekarang ini kalau anak lelaki 2 bagian dari anak perempuan. Jadi kalau ada yang menuntut harus sama, tidak jauh beda dengan karakteristik dari orang-orang yang diberi kitab terdahulu, ahlul kitab ini. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya putus hubungan. Itulah putusnya silaturahim yang diperintah Allah untuk selalu disambung. Kemudian yang ketiga, mereka itu karakternya adalah selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Dikit-dikit bicara berantem, dikit-dikit bicara membuat gaduh, kerusakan dalam hidup. Mereka selalu membuat kerusakan itu, selain memang merusak pertanian, merusak binatang-binatang ternak, terutama milik orang-orang yang beriman, juga berusaha untuk merusak akidah umat Islam, merusak akan syariat umat Islam, ya, memecah belah umat Islam menjadi berbagai macam golongan dengan berbagai macam tipu daya mereka. Ini kerjaan mereka. Itu kerusakan yang mereka buat. Merusak akhlak, pergaulan yang Allah SWT batasi, ya, baru halal apabila melaksanakan syariat pernikahan, namun dibuat sulit, bahkan ditunda-tunda akan yang namanya jalur penghalalan syariat. Dia suruh berlama-lama untuk berjomblo, menjomblo dan lain sebagainya. Jadi dipersulit oleh mereka. Ya, mudah-mudahan tidak ditiru oleh orang-orang Islam, ya. Nah, itu karakter mereka itu. Bahkan sebagusnya orang-orang beriman saling mendukung supaya mempercepat pelaksanaan syariat Islam itu, supaya dimudahkan minimal, ya, supaya terjaga muruah akhlak, terjaga pergaulan yang Islami yang baik. Ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, itulah 3 karakter itu. La yadurrukum illa ada. Perbuatan mereka itu sekali-kali tidak membuat kamu itu merasa madarat. Tidak akan terjadi kemudaratan buat kamu semua, kecuali hanya gangguan-gangguan kecil saja. Kenapa bisa gangguan-gangguan kecil itu? Nah, maka di sini perlu kita fahami alur dari kenapa kalau sekarang ini berbanding sangat jauh. Perbandingan 10% dari kalangan mereka, misalkan dari semua komunitas manusia ini, 90%, ya, orang-orang yang beriman misalkan, itu masih bisa diganggu dan bahkan dikelabui, dipelintir kata lainnya, ya, oleh cara-cara mereka, dibujui, ya kan, ditipu dengan segala macam tipu muslihat mereka. Kena itu, ya, semuanya yang mayoritas itu.
Terlebih daripada itu, mereka sanggup untuk berbuat makar dan memerangi bahkan. Tapi waktu zaman Rasulullah SAW di Madinah, jumlah Rasulullah dan jumlah umat Islam, para sahabat kaum muslimin pada saat itu jumlahnya sedikit dibanding dengan jumlah orang-orang yang kafir. Tapi mereka tidak punya daya yang banyak untuk bisa mengelabui, menipu kaum muslimin, apalagi memerangi, tidak berani. Hanya gangguan-gangguan kecil. Wa yuqatilukum, bila mereka itu mau memerangi kamu, ya, yuwallukumul adbar, mereka akan lari dari kamu, balik ke belakang. Kalau sekarang, nah itu orang-orang ya dari kalangan kita ini sebenarnya rahasia ya. Kita hanya yang merasa lemah, apa memang melemahkan diri atau memang kenapa kita lemah itu? Apa karena tidak tegas? Tentu jawabannya seperti itu mungkin. Kurang tegas kita menghadapi kalangan mereka itu. Tsumma la yunsarun, kemudian mereka itu tidak akan memperoleh pertolongan apapun. Nah, ini sekarang coba kita bandingkan dengan ayat Allah SWT yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, para ikhwan akhwat, kita baca di dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai nabi, nabi yang dipanggil ini Nabi Muhammad SAW. Jahidil kuffara wal munafiqin. Berjihadlah untuk melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Begitu perintah Allah ini. Jadi ini rupanya yang membuat perbedaan yang signifikan tadi para ikhwan. Waghluz alaihim, dan bersikap tegas dan keraslah kepada mereka. Jadi sikap keras, tidak main-main menghadapi mereka itu. Jadi tegas, tidak abu-abu kita. Sekali Allah telah mengharamkan makanan, minuman, maka kita tidak boleh menyentuh sedikit pun makanan dan minuman yang haram itu. Meskipun dilabeling dengan indah, ya, dengan bagus tulisannya, bahkan dilabel dengan halal bisa. Sesuatu yang haram itu, itulah makar. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat kembali mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam bagi mereka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini terulang dalam ayat 9 surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat yang ke-9. Menurut para pakar, ya, ahli dalam bidang tafsir, manakala ayat itu diulang berkali-kali, ya, ulang itu minimal 2 kali ya para ikhwan ya, maka itu pertanda harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Jadi karena bersikap keras dan tegas tadi, itulah kemenangan, ya kan? Kita lihat, kita perhatikan perbandingan apabila ada binatang yang besar di hutan, lalu apa namanya itu, tawon kecil, ya, lebah itu, kalau bersatu dia, komunitasnya kelihatan seperti sebesar buah nangka, panjang lagi dia ya. Binatang yang mau mangsanya takut, padahal binatang yang datang itu segede lebih dari kepalan tangan, tidak berani mengganggu. Karena kalau berani saja binatang yang segede kepalan tangan itu datang, akan dikeroyok rame-rame oleh komunitas lebah itu. Ini perbandingan. Mereka tidak punya rasa takut. Dan ingat, lebah itu dia punya pemimpin yang sentral supaya mereka menjadi kuat, karena mereka pun bekerja mengumpulkan segala apa yang mereka makan untuk menjadi madu, ya,
sebagai makanan bagi manusia, bagi kita semua ini, ya kita bekerja sama. Ya, seperti itu para ikhwan. Ya, baik kita lanjutkan ya para ikhwan ya. Jadi jelas tadi ya di dalam dua ayat tadi yang sama persis. Teksnya sama persis. Ya, bahwa perintah Allah SWT demikian tegasnya supaya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani yang membangkang daripada syariat Allah SWT tadi itu tidak berani berbuat apa-apa kecuali atau illa adza tadi. Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka itu senantiasa berada dalam kehidupan yang hina dina. Kehidupan yang hina atau hina dina. Kenapa mereka selalu hidup hina dina itu? Karena mereka selalu memutuskan perjanjian tadi dengan Allah dan memutuskan perjanjian dengan sesama manusia. Dalam hal ini adalah putus hubungan silaturahim dengan keluarga dan mereka memutuskan hubungan ukhuwah Islamiyah dengan orang-orang beriman yang lainnya. Mereka merasa lebih sebagai orang yang darah biru atau punya apa namanya itu, sebagai ningrat ya, yang tidak patut untuk bersanding hidup bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang orang istilahnya ya kelas di bawah mereka menurut pemahaman akal mereka itu. Kecuali apa supaya tidak hina itu? Kecuali menyambung hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, beribadah secara benar, ya, bertakwa kepada Allah SWT, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Wa hablim minan nas, dan menyambung hubungan baik sesama manusia. Ini hablum minan nas kaitan dengan ukhuwah Islamiyah tadi. Jadi tidak menganggap remeh pada orang lain, tidak menganggap rendah orang lain, tidak menganggap tinggi derajat karena keturunan, tapi semua manusia ini sama derajat di sisi Allah SWT, itu baru benar. Kalau ada orang yang membeda-bedakan karena perbedaan bangsa, suku, nah itu berarti kembali kepada kehidupan jahiliyah. Justru dalam Islam ini sudah dikatakan, difirmankan Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah itu adalah yang paling takwa di antara kalian. Jadi barometernya jelas, karena takwa kemuliaan itu, bukan karena keturunan siapa, bukan karena merasa diri bangsawan dan lain sebagainya, bukan. Sama sekali itu bukan dalam Islam. Rasulullah SAW pemberi contoh terbaik dalam hidup ini, telah berdiri sama tinggi dengan Bilal bin Ribah, duduk sama rendah dengan beliau, padahal menurut pandangan orang-orang kafir Quraisy saat itu tidak layak orang yang kepalanya seperti kismis, tubuhnya hitam pekat. Jadi kalau istilah orang sekarang plesetannya apa tuh? Pembalap. Apa itu pembalap? Pemuda berbadan gelap. Baru tahu ya? Iya. Jadi mau badannya gelap, mau terang, itu hanya ibaratnya kayak HP ini casingnya. Tapi memang hawa nafsu manusia itu selalu menggiring untuk membedakan derajat karena warna kulit. Padahal yang halal di sisi Allah perbedaan manusia itu hanya ada dua itu. Yang sah di sisi Allah berbeda itu dua saja. Beragama pun Islam ini yang halal berbeda hanya dua, yaitu berbeda bahasa, berbeda warna kulit. Ya. Ya, tengok di dalam surah Ar-Rum ayat yang
ke-22 itu. Ada di situ. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengikhtilafkan, membeda-bedakan antara kalian itu lisan, yakni bahasa kalian, dan membedakan warna kulit. Itu saja yang boleh berbeda. Lain tidak boleh berbeda. Ya, syariat ini satu. Seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Wa ba'u bi ghadabin minallahi wa duribat alaihimul maskana. Dan kembali lagi mereka itu terulang karena banyaknya mereka itu berulah ya. Banyaknya mereka itu selalu berbuat maksiat kepada Allah SWT, menentang akan perintah, menentang akan larangan Allah SWT. Kembali lagi, artinya Allah terus murka kepada mereka. Wa duribat alaihimul maskana. Dan kembali lagi Allah SWT menimpakan atas mereka itu adalah kerugian di dalam kehidupan mereka itu. Jadi seperti itu. Jadi maksud kerugian itu bukan berarti karena mereka itu rugi, apa namanya itu, fulusnya kurang, dolarnya kurang, bukan. Karena kerugian yang besar itu ternyata karena hampa dari iman, hampa dari yang namanya akhlak, hampa dari pelaksanaan hukum yang benar. Itu kerugian yang besar. Merasa bangga dengan hukum yang bukan datang dari Allah SWT juga rugi besar. Membangga-banggakan akan harta benda yang banyak, tapi tidak pernah punya keinginan untuk memperbanyak zakat, infak, sedekah, tapi banyak menumpuk-numpuk harta benda. Baik, kita lanjutkan para ikhwan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Yang demikian itu disebabkan mereka selalu mengingkari akan ayat-ayat Allah. Sudah jelas ya, mengingkari ayat Allah itu perintah dianggap biasa, larangan juga dianggap ya biasa, sepi aja, dilewati semua. Iya, ya, larangan bahkan dianggap perintah, dibolehkan oleh mereka. Akhirnya semuanya jadi ya terserah mereka, terserah hati mereka, maunya mereka seperti apa. Jadi mereka itu kepengen dalam hidup ini mengatur pencipta alam semesta ini. Mestinya orang yang akalnya ada, yang cerdas itu, dia tahu diri bahwasanya kita ini hadir di muka bumi ini. Siapa yang bisa merekayasa dirinya hadir di muka bumi ini? Yang memprogramkan dulu sebelumnya, sebagaimana orang membuat satu produk di dunia ini, gitu ya, ya kan? Ada dulu perencanaan, ya kan? Kemudian ada pelaksanaannya, ada controllingnya dan lain sebagainya. Tidak ada. Semua atas kehendak Allah SWT ini kita berada di muka bumi Allah SWT. Baik, kita lanjutkan para ikhwan. Dan mereka itu selalu membunuh para nabi bighairi haqqin. Di antara yang Bani Israel itu bunuh adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka. Maka lawan tandingnya saat itu Allah mengutus seorang raja yang bisa mengalahkan raja pada saat itu, yang raja zalim itu, yaitu Raja Jalut namanya. Maka Allah mengutus ke tengah-tengah orang beriman saat itu seorang raja pula namanya Talut. Bahkan nyaris saja hati mereka nggak terima kehadiran Talut itu. Kelihatannya ini miskin ya, Talut, kagak dianggap sama orang di masyarakat luas, nggak tenar ya. Ya orangnya kismin, miskin, nggak ada postur untuk bisa melawan orang hebat. Iya.
kurang tenar. Ternyata Allah SWT membalas prasangka buruk mereka itu. Nanti yang namanya Talut akan diberi kekuatan berlipat ganda oleh Allah dari fisiknya, dan dari hartanya akan dilipat gandakan Allah SWT. Siapa yang bisa menahan kalau Allah sudah menurunkan rizki yang banyak? Bayangkan saja sekarang orang yang morot duit negara saja triliunan, banyak ternyata duit itu ya. Iya kan? Milik siapa aslinya itu duit itu? Ini milik Allah pencipta alam semesta ini. Dari mana bahan bakunya? Apa dia gosok-gosok ini terus keluar gitu? Muslihat, tipu muslihat itu namanya. Dari Allah semua. Dari jualan pohon kayu, dari jualan isi bumi, ya, perut bumi, ya, barang tambang dan lain sebagainya, emas, perak. Itu dari Allah yang memberikan. Nah, kita lanjutkan. Iya. Maka dikalahkanlah yang namanya Jalut itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membunuh para nabi tanpa hak, ya kan? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka itu durhaka dan melampaui batas dalam hidup mereka. Selalu durhaka itu artinya dosa yang akumulasi. Kalau dosa orang tobat, ya sudah, berarti nggak durhaka. Tapi kalau dosa terus-menerus numpuk, durhaka namanya. Makanya disebut kalau ada istilah anak durhaka, ya kan? Ya, pertama dikit-dikit dulu nolak dari orang tuanya. Ayo tong ke sini, entar. Nanti suruh lagi, entar. Bahkan berani sepak kaki orang tuanya kalau dia marah. Berani nempeleng orang tuanya. Durhaka itu kan? Ya, naudzubillah min dzalik. Ya seperti itulah manusia itu, numpuk dosa. Nah, kemudian kita lanjutkan, laisu sawa'a, tidak sama keadaan orang-orang ahli kitab itu. Seperti kalimat ini mengulang, ada kalimat di atas tadi, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Min ahlil kitabi ummatun qaimatun. Di antara ahli kitab itu ada umat yang qaimah. Artinya umat yang taat, umat yang tegak, ya, di atas kebenaran. Qaimah ini kan qaim ya, karena dia muannas dari qaimah. Qaim itu tegak berdiri. Kita kenal ada istilah alif qaimah, alif berdiri, alif tegak. Ada yang lainah, ada yang bengkok, ya, ada yang lainah atau maksur. Baik, kita lanjutkan. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu malam-malam, sebagian dari malam itu membaca ayat-ayat Allah. Kalau sekarang baca Al-Quran, ya kan? Wahum yasjudun, mereka senantiasa sholat. Jadi siapa bilang kalau orang-orang yang Yahudi dan orang Nasrani mengaku dirinya mereka punya agama sendiri, kalau tidak mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan Rasul-Rasul sebelumnya bernama Islam, dan mereka menganggap diri dengan tidak sholat selamat daripada neraka, nah itu anggapan jauh sekali itu dari kebenaran. Yang benar itu adalah Nabi Isa sendiri menyatakan dirinya mengibadati Allah Subhanahu wa taala dan sholat, ya kan? Allah telah mewasiatkan pada dirinya untuk sholat dan berzakat, madum tuhayya, selama aku hidup. Coba itu. Lantas orang-orang yang
mengaku ya, termasuk mengaku mengikuti Nabi Isa misalnya pada saat itu tidak sholat, alangkah nistanya itu hidup, apalagi mendudukannya sebagai Tuhan. Itu sangat repot sekali itu urusannya, besar tanggung jawabnya di sisi Allah SWT kalimat itu. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Selanjutnya karakter dari orang-orang ahli kitab yang baik tadi, mereka itu senantiasa beriman kepada Allah dan beriman juga pada hari akhir. Maksudnya hari akhir ini kehidupan setelah kehidupan dunia, itu namanya yaumul akhir. Menjadi yaumi karena ada ba sebelumnya ya, billahi huruf jar itu, wa bil yaumil akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, persis seperti yang dilaksanakan oleh umat terbaik yang disebut Allah, para sahabat, terutama as-sabiqunal awwalun tadi itu. Wa yusari'una fil khairat, dan punya karakter pula mereka itu bersegera di dalam berbuat baik, tidak mau menunda-nunda yang namanya apabila ada perintah kebaikan, apabila ada amal yang baik, kebaikan. Definisi kebaikan khair itu adalah ada contoh dari Rasulullah SAW. Karena kita ini punya kewajiban dalam rangka cinta kepada Allah SWT, Rabb kita, harus ada yang diikuti, harus ada yang dipatuhi contohnya. Kalau tidak lagi mengambil contoh dari Rasulullah SAW, berarti mengabaikan contoh itu. Dengan demikian tanda cinta kepada Allah SWT tidak masuk. Ya, jadi ngambang bahasa cinta kepada Allah, pernyataan cinta kepada Allah Rabb kita ini, tetapi kita tidak mengikuti dengan apa yang diperintah Allah, yaitu ittiba'ur rasul. Bagaimana namanya ittiba? Tidak ada contoh dari Rasul, kok kita lakonin? Wah, ini tidak apa-apa, walaupun nggak dicontoh Nabi ya nggak apa-apa. Nah, kalimat nggak apa-apa ini yang perlu kita selidiki, dari mana asalnya kalimat ini. Hawa nafsu tentunya. Kalau kalimat ada perintah dari Rasul, kemudian ada lagi bahasa untuk kalian orang Indonesia, nggak apa-apa nggak ngikut Rasulullah, ya kan? Bisa saja ada nabi lagi selain aku di Indonesia. Nah, itu. Memang ada lagi nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir di tanah Arab. Fa innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi sudah aku. Tidak ada lagi nabi. Berarti pamungkasnya nabi, pemungkasnya Rasulullah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi contohnya kita ikutin, baru benar tuh jalan kehidupan kita. Wa ulaika minas shalihin, dan mereka itu semuanya termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. Jadi kita itu ikutan yang baik itu, yang menjadi sahabat baik adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kalau kalangan nabiyyin ya jelas tidak kita, ya kan? Ya kan? Jelas tidak masuk gitu. Kemudian as-sadiqin, orang-orang yang diberi labeling, ya, diberi label oleh Rasulullah SAW dengan kata julukan as-siddiq. Nah, itu pelopor orang-orang yang baik. Kemudian berikutnya ada lagi yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang ada dalam kelompok itu, dan yang maha mengetahuinya Allah SWT nanti di akhirat. Baru asyuhada, orang-orang yang mati syahid, itu asyuhada yang dimaksud. Atau juga asyuhada yang levelnya berikutnya, yaitu saksi di dalam
pelaksanaan kebaikan dari umat yang hidup sezaman dengannya. Karena kita ini juga disebutkan dalam Al-Quran itu sebagai syahid bagi yang lainnya. Artinya orang yang menyaksikan, menuntun orang dalam kebenaran, kemudian kita ikut menyaksikan bahwa orang-orang berada dalam kebaikan itu bersama-sama dengan kita yang punya kepedulian mengajak kepada kebaikan tadi. Sebab Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang mengajak pada perbuatan kebaikan, maka dia akan memperoleh ajrun, pahala yang sama seperti orang yang dia ajak itu. Berarti syahid tadi itu adalah orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajarkan kebenaran, kemudian dia tuntun orang-orang yang didakwahkan tadi itu ke jalan kebenaran pula. Ya, jangan sampai kita menuntun orang ke jalan kebenaran, kita sendiri malah kejebur, malah berbelok dari kebenaran, itu repot jadinya. Wa ma yaf'alu min khairin falay yukfaruh. Dan apa saja yang mereka lakukan dari kebaikan, falay yukfaruh, maka sekali-kali tidak ditolak pahalanya, tidak diingkari akan pahalanya. Jadi maksudnya mereka berbuat kebaikan itu diterima amal kebaikannya, tidak dizalimi amal kebaikannya. Seperti itu maksudnya. Wallahu alimum bil muttaqin. Dan Allah itu maha mengetahui terhadap hamba-hambanya, orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak bisa dibuat-buat, ya. Hanya agar orang melihat kita takwa, maka kita sembunyikan sesuatu yang melanggar daripada takwa. Berarti tercoret ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Biar orang senang melihat kita, ya. Berbuat baik, maka kita tidak meniatkan dalam hati berbuat baik itu karena Allah. Ada banyak manusia itu seperti itu. Ya. Jadi berbuat baik itu tunggu dilihat orang banyak dulu. Namanya ria namanya. Pokoknya kalau tidak dilihat orang, ya nggak berbuat baik. Ketika ingin memberikan sumbangan, ya, harus diperlihatkan dulu foto yang banyak, diumumkan 4 kali Jumat misalnya di masjid sono, bukan sini, ya. Supaya kelihatan bahwa kita ini seorang dermawan, bukan ada dermawan, ya, bukan, ya, seorang dermawan. Jadi jangan, karena Allah SWT akan menghapus pahala dari amal itu apabila kita ria. Kehebatan, kepintaran kita kepingin didengar-dengarkan orang, itu sum'ah. Jadi pingin didengar orang. Waduh, kebaikannya pingin didengar-dengar orang. Waduh, alhamdulillah, untung orang itu saya yang ini. Kalau enggak, itu habis tadi itu. Padahal serapat-rapatnya kita tutup semestinya kebaikan itu. Seperti rapat nih kita menutup maksiat yang kita lakukan. Kalau maksiat aja, biarpun di depan mata orang berbuat, orang berusaha untuk menutupinya. Mau tidak salah, ini sudah schedule sesuai, ini disepakati, ini program yang sudah harus jalan, meskipun menabrak yang namanya kepentingan orang-orang yang banyak. Ya. Yang penting, kalau sudah yang penting itu repot tuh. Pokoknya, kalau sudah begitu sudah di luar dalil, sudah di luar akal yang sehat sudah namanya. Mestinya harus melewati jalur ada dasar berbuat itu kebaikan
jangan sampai melanggar hak orang lain. Iya kan? Oh, ini depan rumah saya ini, bebas dong saya mau berbuat apa. Orang lain apa urusannya? Nah, itu yang repot. Seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tergolong seperti yang Allah Maha mengetahui tadi, wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah Maha mengetahui tentang orang-orang yang muttaqin. Jadi saringan terakhir akan amal manusia ini, malaikat pun tidak tahu sampai ke dasar hati manusia, hanya mencatat zahirnya saja. Manusia pun begitu, para rasul Allah pun begitu. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Kita hanya melihat zahirnya saja, sedangkan yang menghukumi dalamnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Hadanallahu yakum ajmain ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.